Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendrik Setiawan dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi substansi genetika. Substansi genetika. Yang pertama ada gen, yang kedua ada kromosom, yang ketiga ada DNA, dan yang keempat ada RNA. Yang pertama ada gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. Fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah pembawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan itu disandingkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandingkan dengan huruf kecil. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Berikutnya ada kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Berikutnya ada DNA. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung tiga hal, yaitu molekul fosfat, molekul gula atau deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sementara itu, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Dan yang terakhir ada RNA. RNA atau asam ribonukleat berperan sebagai pembawa bahan genetik dan melakukan peran utama dalam ekspresi genetik. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling selang gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida lainnya. Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada suatu gugus hidroksil cincin gula pentosa, sehingga dinamakan ribosa, sedangkan gugus pentosa pada DNA disebut deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timina pada DNA diwakili dengan urasil pada RNA, jadi tetap ada 4 pilihan, adenina, guanina, sitosina, dan atau urasil untuk suatu nukleotida. Berikutnya ada perbedaan DNA dan RNA dalam bentuk tabel. Objek yang pertama ada letak. Kalau DNA di inti sel, sedangkan RNA inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang kedua ada bentuk. Kalau DNA pita spiral ganda, sedangkan RNA pita tunggal. Yang ketiga ada komponen gula. Kalau DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang keempat ada ukuran. Kalau DNA sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Yang kelima ada basa nitrogen. Kalau DNA purin adenin, guanin pirimidin, sitosin, timin, sedangkan RNA purin adenin, guanin pirimidin, sitosin, urasil. Yang keenam ada kadar. Kalau DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Dan yang ketujuh ada fungsi. Kalau DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Kalau RNA, protein sintetis protein. Berikut
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.